Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudara, marilah kita baca suratul Fatihah untuk penulis kitab Faidur Rahman, yaitu Kiai Soleh bin Umar yang terkenal dengan nama Kiai Soleh Darat. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita masuk ke ayat 21 dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko sarehne mengkono mongko dadi ngendika Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa kemarin kita pengantarnya itu Allah berbicara tentang orang mukmin, orang kafir, lalu orang munafik. Nah, sekarang berbicara kepada semua orang. Ya, ketiga-tiganya di mukhotobi, istilahnya diajak bicara. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. He eling-eling manusa kabeh, padha madhepa sira kabeh marang ingsun, padha ngrungokno sira kabeh dawuh ingsun. Wahai ingatlah manusia semua, hadapkanlah wajahmu kepadaku dan dengarkanlah titahku kepadamu. Padha nauhidna sira kabeh ing pangeranira kang wis agawe ing sira lan agawe makhluk kabeh kang sadurungira kabeh supaya dadi muttaqin sira. Jadi tauhidkanlah olehmu semua Tuhanmu, Tuhan kalian yang telah menjadikan kalian serta seluruh makhluk yang sebelum kalian semua, agar kalian menjadi bertakwa atau mudah-mudahan menjadi bertakwa. Lan supaya padha nglakoni perintah lan ngedohi cegah mongko dadi mutakin sira kabeh. Demikian pula agar kalian menjalani perintah dan menjauhi larangan, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Yani setuhune iki dawuh iku kalamullah taala al-azali, mongko ana manungsa kabeh wis maujud ing alam. Jadi sesungguhnya perintah ini adalah perintah Allah yang ada di dalam azali. Nah, sekarang manusia sudah ada di dunia, maka perintah ini diulang lagi. Mongko dadi sah dan mukhotobi kelawan pangandikan ya ayyuhan nas, karena manusia sudah ada di alam semesta ini, di atas bumi, maka sahlah diseru dengan ucapan wahai manusia. Mongko dadi ana lafat nas manggone menungso kabeh kang maujud atau mengkone. Lafat nas mengkone manungsa kabeh kang maujud wektune nuzule iki ayat. Mengkone manungsa kang bakal maujud tumeka dina kiamat ganti-ganti ora pedhot-pedhot. Jadi dengan perkataan nas itu maka tercakup manusia yang sudah ada di zaman Nabi maupun manusia yang akan datang kemudian. Jadi manusia ketika turunnya Al-Qur'an dan manusia yang akan datang kemudian, termasuk kita sekarang setelah lewat 500-an tahun. Lan mengkone menungso kang bakal maujud tumeka dina kiamat. Jadi sampai nanti manusia yang ada sampai hari kiamat.
ganti-ganti, tidak putus-putusnya. Ange ingkang ora den mukhotobi menungso edan lan menungso bocah durung balik lan ayan. Jadi yang tidak diajak bicara ya, itu hanyalah orang yang gila atau orang yang masih anak-anak atau orang yang sakit epilepsi, itu keluar dari audiensnya, mungkin begitu. Bukan audiens yang dimaksud oleh Al-Quran. Mongko iku ora kelebu den mukhotobi karana durung paham khitab durung. Jadi mereka itu orang gila, anak-anak, dan orang yang sedang sakit, ayan, itu tidak dimasukkan di dalam audiens karena belum paham belum paham komunikasi, mungkin begitu, belum paham perkataan atau firman dari Allah itu. Krana wis mutawatir setuhune sareng ati Quran iku awit langgeng tumeka dina kiamat. Nah, sudah mutawatir, sudah diketahui dari jamaah ke jamaah, dari generasi ke generasi, bahwa Al-Quran itu syariatnya itu terus sampai hari kiamat. Lan ana kang wis tinutur ngarep setuhune menungso iku telung perkara, suwiji mukminin kholis, lan iya iku muttaqin, lan kapindhone kafirin kholis, lan kaping telune antarane mukminin lan kafir, lan iya iku munafikin. Di depan sudah disebutkan bahwa manusia itu terbagi menjadi 3, yaitu orang mukmin yang murni, mungkin begitu, yang sepenuhnya, yaitu orang-orang yang disebut dengan muttaqin. Lalu yang kedua adalah orang kafir yang ya sepenuhnya kafir, dan yang ketiga ada yang di antara keduanya, di antara mukmin yang sepenuhnya dan kafir yang sepenuhnya, yaitu orang munafik. Mongko utawi iki wong telu-telune den mukhotobi kelawan den kon ngibadah. Jadi ketiga orang itu, yang mukmin, yang kafir, yang munafik, itu tiga-tiganya diajak, diseru, dijadikan mukhotob, dijadikan pendengar yang disuruh untuk beribadah, atau dia jadikan audiens yang disuruh untuk beribadah. Mongko dadi ana maknane ibadah iku beda-beda, sebab beda-bedane manungsane. Jadi ibadah itu maknanya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan manusia. Mongko utahe maknane ibadah nisbate mukminin kholis iku arep den kon nambahi ibadah lan arep mudawamah ibadah itu mekopatine. Tadi kan pada 3 orang ya. Jadi kalau ibadah bagi orang mukmin kholis, mukmin yang katakanlah 100%, maka maksud ibadah itu adalah menambah ibadah. Jadi ubudu ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, itu maksudnya adalah tambahlah ibadah kalian, dan terus menerus ibadahnya itu sampai meninggal. Artine arep natrapaken badane jasmani marang hukume syariat. Maksudnya adalah bahwa badan jasmaniahnya itu menerapkan aturan-aturan syariat atau hukum-hukum syariat. Lan natrapaken atine batine marang hukume ilmu thariqah, sedangkan hatinya itu melaksanakan atau menerapkan hukum ilmu thariqah. Lan arep natrapaken rohaniyae marang hukume hakika, sedangkan rohaninya itu menerapkan hukum hakikat. Utai badan zahir kinawe ngelakoni perintah lan ngedawi cegah zahiron wa batinan. Jadi manusia, badan lahirnya ini, badan kita, fisik kita ini, fisik lahiriah kita ini dipakai untuk
melaksanakan perintah dan menghindari larangan yang berupa zahir dan batin. Zahirnya yang kelihatan batinnya itu yang tidak kelihatan. Lan atine kelawan miturut nrimo lan ngestokaken lan ikhlas ing dalam sekabehane ngamale ora pisan-pisan amrih fani ya. Kemudian hatinya itu mengikuti dan menerima serta membenarkan dan ikhlas di dalam seluruh amal, sama sekali tidak menghendaki hal-hal yang bersifat fana. Lan sidik ing dalam sekabehane amale, dan juga jujur dalam beramal, bukan ada orang saja baru beramal, tidak. Jujur dalam pengertian ya dilaksanakan, ada yang melihat atau tidak melihat manusia, maka dilaksanakan juga, itu sidik namanya. Ora palsu, kaya lamun nalikane nemu enak mongko ibadah, lan nalikane ora enak mongko ngupah ing pangerane lan susah, lan ora tetep ngibadahi mongko mengkono iku mukmin palsu. Tidak palsu seperti kalau pas enak badannya lalu beribadah, tapi kalau pas tidak enak ini mencaci maki Tuhan dan susah hatinya dan tidak continue ibadahnya kalau sedang sakit. Makanya yang demikian itu disebut dengan mukmin yang palsu. Ya. Lan malih arep ana rohaniyahe nrimo ridho marang qada lan qadare, ora pisan-pisan itirad apa kersane bendarane. Kalau tadi badannya untuk melaksanakan perintah dan menghindari larangan, hatinya itu untuk ikhlas membenarkan dan seterusnya. Nah sekarang kalau rohaninya itu menerima dengan ridho semua ketentuan, semua qada dan qadar, semua ketentuan dan semua qadar itu diartikan sebagai batasan ya. Allah tidak sama sekali tidak menentangnya, tidak memprotesnya terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah. Mongko mangkono ikulah maknane ibadah nisbate wong mukmin kholis kang den perintahaken ing dalam iki ayat. Demikianlah yang dimaksud dengan ibadah bagi orang mukmin kholis. Jadi mencakup 3 hal tadi itu, fisik, lalu hati, dan rohani. Utawi anapun maknane ibadah nisbate kafir kholis, mongko iku arep den kon ana wahidaken ing Allah Subhanahu wa taala serta ikrar lisane kelawan syahadaten lan sarta ngestokaken atine ing wahdaniyatillah fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Adapun makna ibadah bagi orang kafir, diperintah beribadah bagi orang kafir itu maknanya adalah disuruh menauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, serta menyatakan lisannya, mengatakan lidahnya dengan 2 kalimat syahadat, serta hatinya membenarkan keesaan Tuhan baik dalam zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Kelawan teman-teman mantep, ora kelawan mamang-mamang, hatinya itu mantap, tidak ragu-ragu. Mongko ngelakoni apa dawe Rasul kelawan ibadah salat zakat puasa haji krana ora sampurna iman yen ora kelawan amal. Lalu setelah itu, setelah lisannya menyatakan, hatinya membenarkan, lalu menjalankan ibadah, perintah-perintah ibadah yang berupa salat, zakat, puasa, haji. Karena iman itu tidak sempurna kalau tidak ada amal, kalau tidak ada ungkapannya di dalam bentuk kepatuhan kepada perintah dan larangan. Jadi itu maknanya orang kafir. Kalau orang kafir itu ya diajak untuk beriman lalu melaksanakan tugas-tugas keagamaan. Kalau orang
orang mukmin tadi itu menambahi dan meneruskan, mengkontinyukan. Utawi anapun maknane ibadah nisbate munafikin iku moko den kon ikhlas ngamale lan den kon ingkang jejeg lisane kelayan ingkang cocok atine lesane kelayan atine. Sedangkan ibadah bagi orang munafik itu artinya adalah disuruh untuk ikhlas dalam perbuatannya dan disuruh untuk mencocokkan ucapannya dengan hatinya. Ojo kasih sulaya lesane karo ati, jangan sampai lidah dan hatinya itu tidak sesuai. Lesane ngucap amanah billah, ati mamang ing ngatasi hukumi Allah, iku ojo mangkono. Ya, lidahnya mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi hatinya ragu-ragu atas hukum Allah. Ya, mestinya tidak begitu. Jadi orang munafik itu perintah ibadah itu artinya mencocokkan apa yang dikatakannya dengan apa yang ada di dalam hatinya, atau apa yang dalam hatinya itu dipaksa disesuaikan dengan apa yang ada, apa yang telah diucapkan. Mongko sawise mangkono mongko kaya setuhune manungsa kabeh iku padha matur ya Rabbi menapa sababe kok kula sedaya kapurih nyembah ing tuan kelawan miturut sedayane perintah lan ngedohi sedayane cegah. Maka setelah ada perintah seperti itu, seakan-akan manusia itu bertanya kepada Allah. Ya, ini mungkin dibuat semacam dialog, mungkin begitu ya. Wahai Tuhanku, kenapa saya atau kami semua itu disuruh menyembah Tuhan dengan mengikuti semua perintah dan menjauhi semua larangan. Mongko nuli jawab subhanahu wa ta'ala marang kawulane kabeh, mulane sira kabeh tak kon nyembah marang ingsun krana ingsun ingkang wis gawe sira kabeh. Maka lalu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya yang bertanya itu adalah, makanya kami suruh kalian untuk menyembah aku karena akulah yang telah menjadikan kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menjadikan, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Mongko kapan mengkono mongko wajib miturut kawula ing perintahe bendarane kabeh. Karena demikian maka wajiblah bahwa hamba itu mengikuti perintah tuannya. Lan ora wenang kaduwe kawula yen to njaluk opah ing atase ngamale, dan hamba itu tidak tidak boleh lalu minta upah atas amal perbuatannya karena dia hamba. Lan ora wenang kaduwe kawula yen to karena Allah Ta'ala wis aparing marang kawulane kabeh kelawan den wujudaken minal adam ilal wujud. Kenapa tidak boleh minta upah? Karena Allah telah memberikan kepada hambanya itu semua diwujudkan, ya, diadakan dari ketiadaan. Tadinya tidak ada menjadi ada. Lan pinaringan piro-piro nikmat gauta, lan piro-piro nikmat makrifat, lan Islam, lan iman, lan piro-piro nikmat panganan hingga anggaweaken Allah Subhanahu wa taala pitung langit lan pitung bumi krana arahe manungsa. Ya. Dan banyak sekali selain diwujudkan, diciptakan dari tiada menjadi ada, juga karena sudah diberi banyak sekali nikmat, anggota badan, pengetahuan, penyerahan diri kepada Allah, iman, dan berbagai macam nikmat, makanan, sampai menjadikan Allah itu langit dan bumi tunduk kepada manusia. Artinya manusia mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kecakapannya sehingga bisa memanfaatkan langit dan bumi.
Lan malih mulane den perintah ing ibadah supaya padha dadi muttaqin kawula kabeh, mongko dadi slamet saking neraka, mongko iku artina la'allakum tattaqun. Fafham ta'amal. Dan juga maka manusia atau hamba ya, diperintah untuk beribadah itu agar menjadi muttaqin, agar menjadi orang yang bertakwa. Maka dengan itu lalu selamat dari neraka. Itulah artinya la'allakum tattaqun, agar kalian terlindungi, terjaga, mungkin begitu ya. Maka pahamilah dan renungkanlah. Jadi di sini tattakunnya itu menjadi semacam akibat dari ibadah itu, dari dari melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Lan aweh weruh setuhune iki ayat alladzi khalaqakum walladzina min qablikum iku anutuhaken setuhune wajib ibadah marang pangerane iku sabab wujude nikmate pangerane kelawan den wujudaken sira kabeh. Dan ayat ini, ayat alladzi khalaqakum walladzina min qablikum itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kewajiban ibadah kepada Tuhan itu karena adanya nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita semua, kepada manusia semua. Lan ora anduweni kawula kabeh ing opah, ora. Ya, manusia tidak perlu opah. Sabab pangerane wis paring pira-pira nikmat 7 langit lan 7 bumi, moko kaya-kaya kawula kabeh iku wis ngalap opah dhisik sadurunge ngamal. Mongko sadurunge amal dan sudah banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Tuhan yang berupa 7 langit dan 7 bumi, maka seakan-akan manusia itu sudah dibayar dibayar di awal gitu ya. Sudah dibayar sebelum beramal, sebelum berbuat ya, seperti pegawai negeri tanggal 1 dibayar, pada kerjanya nanti sampai penalti sampai akhir bulan. Mongko ana lamun kersa ganjar pangeran mongko muhung kelawan fadholi bloko. Jadi kalau Allah itu mau memberikan pahala, memberikan ganjaran itu ya semata-mata karena anugerahnya, karena kebaikannya gitu ya. Ora kelawan sebab suwiji-wiji saking amale, bukan karena sebab beramalnya manusia, karena manusia sudah mendapatkan di awal. Krana ganjaran yang amal wis den alap dihin, ya ini karena ganjaran perbuatannya itu sudah diambil lebih dulu. Lan malih iki ayat dadi nula marang wong kafir dahri ingkang padha nekodaken ora ana sonia lan ora ana khalik. Ayat ini juga menolak pendapat dari kafir dahri ya, yaitu orang yang meyakini bahwa tidak ada pencipta ya, tidak ada pencipta, tidak ada yang membuat dan tidak ada yang mencipta. Wus bayin wis biyen mula. Wis biyen mula ana alam mengkene lan wis ngadate ana pati lan ana urip lan padha ngucap kafir dahir atau drahri mama yuhlikuna ila dahar. Jadi menurut pikirannya kafir dahri itu ya, orang bisa menyebutkannya itu ateis atau nama-nama lain juga bisa disebut yang tidak percaya kepada pencipta, dan mereka mengatakan bahwa sudah dari dulu alam ini ada begini dan sudah menjadi kebiasaan atau menjadi wajar saja bahwa orang itu nanti akan mati, ada mati ada hidup gitu. Dan yang wa mayyulikun ala dahar, dan yang menghancurkan kita hanyalah waktu. Ana dene mangkono kafir dahar iku saking bangete bodhone lan kurang nazare. Kafir dahir atau kafir dahri itu
terjadi atau ada karena mereka apa disebut di sini sangat bodoh dan kurang nalar. Ana ta tinemu nadhari anane suwiji tanpa kholik, ana ta utawa apa tanpa soni'. Apakah masuk akal, kata penulis buku ini, adanya sesuatu tanpa yang mengadakan, tanpa pencipta. Moko kapan mangkono, moko wajib kita kabeh nembah ing pangeran krana dihine, ora kok krana gorot swarga utawa gorot wedi neraka. Jadi kalau demikian maka wajib bagi kita semua untuk menyembah Tuhan, karena Tuhan ya ada lebih dulu dari kita semua dan membuat kita lalu ada. Bukan karena tujuan surga atau takut neraka, tetapi semata-mata karena mengikuti perintah majikan, mungkin enggak benda ya tuan. Apa perintahe lan apa cegahe, ya, mengikuti apa perintahnya dan apa larangannya. Sawuse wis den turut iya apa kersa oleh nyelehaken kawula kabeh ora wenang anduweni kersa dhewe. Jadi ya karena karena kita mengikuti majikan kita atau tuan kita, ya terserah. Manusia ya tidak punya kehendak sendiri dalam hal dalam hal upah atau karena upahnya sudah diambil di depan tadi. Innallaha yaf'alu ma yasha, dalam satu ayat dikatakan Allah itu berbuat sesuai dengan yang dikehendakinya. Yudhillahu ma yasha wa yahdi ma yasha. Allah menyesatkan orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Baiklah, ini sudah waktunya untuk berhenti dan kita akhiri di sini dulu. Tapi ada satu pertanyaan yang belum saya jawab, yaitu dari saudara Sudarmo yang mengatakan yang mengatakan bahwa ada orang yang tidak pernah ngaji tapi mudah sekali mengatakan kata ikhlas, aku ikhlas, aku ikhlas. Apakah ini bentuk ketertipuan karena ikhlas, sabar, syukur atau mengakukan Allah itu tidak terjadi jika orangnya tidak memiliki dasar-dasar ilmu mukasyafah yang itu adalah tabiat yang harus menjadi naluri? Ya, jadi kata ikhlas memang ada yang menurut pengertian agama atau yang menurut pemahaman dari orang siapa saja. Jadi kalau orang yang tidak pernah ngaji mengatakan aku ikhlas, yaitu ikhlas dalam pengertian dia. Ya, ikhlas dalam pengertian dia mungkin dimaksudkan sebagai tidak ada kepentingan lain. Ya. Tapi apakah itu sampai ke hati? Ya wallahu alam. Sementara ikhlas yang di sini di dalam ilmu tasawuf itu adalah ikhlas yang betul-betul dimaksudkan untuk Allah, betul-betul tidak ada kepentingan memperoleh pahala, menghindari neraka atau masuk surga. Ikhlas dalam pengertian, dan ikhlas pun seperti kita saya jelaskan sebelumnya dari kata-kata Imam Al-Ghazali, ikhlas itu bisa terkikis karena perbuatan yang tidak kita sengaja, ya. Seperti dulu dikatakan ada orang yang sudah 30 tahun selalu ada di baris terdepan di masjid setiap kali jamaah, lalu suatu kali dia terlambat, lalu dia merasa, aduh bagaimana pandangan orang kok saya tidak di baris pertama. Itu berarti ikhlasnya sudah terganggu, ya. Maka ikhlas itu mesti dipertahankan terus. Nah, mungkin ikhlas yang dikatakan orang yang belum ngaji tadi, ikhlas dalam pengertian dia yang menurutnya ikhlas dalam pengertian tidak ada kepentingan yang
yang dia maksud ya, tapi dia belum sampai kepada tadi yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa orang yang ikhlas pun itu ada dalam bahaya terus-menerus ya, karena bisa hanya tergerus oleh suatu tindakan yang tidak disadari. Saya kira begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.